Nah, di sini teman-teman, apakah kamu ada yang pernah investasi di obligasi atau bond ya? Atau teman-teman lebih prefer untuk investasi di stock market ya, atau di pasar saham? Nah, kira-kira bagus mana nih? Investasi di stock market atau saham, atau di obligasi atau bond? Kita akan bahas kedua instrumen investasi ini, mana yang kira-kira cocok buat teman-teman ya. Nah, kita akan bahas biar kamu nggak salah pilih ya sebelum memulai investasi teman-teman ya. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu ya apa itu obligasi dan saham. Nah, apa bedanya dari kedua instrumen investasi ini? Nah, kalau di saham kita udah banyak bahas ya di video sebelumnya. Teman-teman bisa tonton video yang ini ya, ada di atas ini. Kalau teman-teman belum tahu mengenai saham, bagaimana cara kerjanya, apa itu pasar saham, teman-teman bisa tonton di video yang ini ya. Nah, jadi kita akan ulas sedikit ya tentang saham. Nah, jadi intinya saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaan atau bukti penyertaan modal kita ke bisnis orang lain ya, atau kita memodali bisnis orang lain. Nah, makanya namanya itu adalah equity market ya, atau pasar modal. Nah, sedangkan kalau kita di obligasi ya, nah obligasi itu bahasa awamnya itu surat utang ya, atau bisa dibilang gini, kamu ini ngutangin orang lain ya. Nah, kamu itu bisa ngutangin ke perusahaan atau bahkan ke pemerintah. Nah, kalau pemerintah ngutang ke kita, itu kan bahasanya kan kurang keren ya, ngutang ke kita gitu ya. Nah, makanya namanya itu biar lebih keren, namanya jadi obligasi ya. Pemerintah atau negara ini bisa ngutang ke dalam negeri ya, alias pemerintah bisa menerbitkan bond ya, atau obligasi yang ditawarkan atau dijual ke masyarakat seperti kita. Nah, yang bisa ngebeli itu bisa masyarakat seperti kita, bisa fund manager, bisa perusahaan juga, atau bank juga bisa beli, atau asuransi dan lain-lain. Nah, mungkin kamu pernah dengar sebelumnya obligasi seperti mungkin obligasi FR, Sun, Ori, atau Sukuk. Nah, itu adalah contoh obligasi. Kalau Sukuk itu adalah versi syariahnya. Nah, tadi teman-teman udah tahu secara singkat ya tentang saham dan obligasi. Nah, di dunia bisnis nih teman-teman, atau di dalam kita mendapatkan modal atau mendapatkan uang, kita menarik uang, ini ada dua cara ya kita untuk mendapatkan uang. Nah, ada yang berbasiskan pada equity ya, atau modal, atau yang kedua yaitu dari hutang. Nah, cara yang pertama yaitu dari berbasis equity ya, berarti kita mendapatkan modal dari investor ya. Ini bisa dalam bentuk penanaman modal. Ini bisa dari IPO, mungkin perusahaan private yang mau go public. Nah, ini IPO ya. Ini akan mendapatkan dana segar dari masyarakat. Nah, ada juga mungkin right issue atau menerbitkan saham baru, maupun private placement ya. Berarti kita memberikan sebagian share kita atau kepemilikan saham kita ke orang lain ya, agar kita mendapatkan dana segar lagi. Nah, jika kita melakukan cara yang satu, yaitu kita menarik dana dari investor, misalkan right issue, berarti kan jumlah persentase kepemilikan saham dari investor lama kan akan terpengaruh atau berkurang, atau namanya itu terdelusi ya, karena masuknya dana dari investor baru. Nah, biasanya investor yang tidak ingin kepemilikan sahamnya terpengaruh, dia akan mempunyai opsi yang kedua ya, yaitu dengan cara berhutang. Nah, ada dua jenis hutang ya yang bisa didapat itu biasanya. Yang pertama bisa dari hutang bank, dia perusahaan itu bisa utang langsung ke bank ya, atau cara kedua menerbitkan obligasi. Nah, kita akan bahas spesifik yang utang dari obligasi ya, dari menerbitkan obligasi yang ditawarkan ke masyarakat ya. Nah, keduanya itu sama-sama hutang yang mempunyai bunga ya. Nah, kalau di obligasi itu istilahnya kupon ya, ini sama aja dengan bunga, istilahnya itu kupon ya. Dan biasanya kalau utang dari bank itu jangkanya lebih pendek ya. Nah, kalau kita menerbitkan obligasi itu utangnya lebih jangka panjang ya. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ya. Nah, jadi intinya teman-teman, kalau kita beli saham berarti kan kita membeli shares atau sebagian kepemilikan perusahaan. Berarti kita sebagai owner ya dari suatu bisnis ya. Nah, kalau obligasi berarti kita ngutangin perusahaan atau negara atau orang lain dari uang kita. Berarti kita ngutangin, berarti yang kita utangin itu wajib mengembalikan ya. Oke, nah bagaimana kita bisa dapat keuntungan dari obligasi maupun saham ya? Oke, kita mulai dari yang saham ya. Dari mana sih sumber keuntungan kalau kita invest di saham ya? Nah, sebagai pemegang saham kita itu bisa mendapatkan keuntungan dari selisih dari harga beli ke harga jual, atau namanya capital gain atau kenaikan harga saham ya. Dan yang kedua itu kita bisa dapat dari dividen. Nah, dividen ini adalah laba yang dibagikan kepada investor, dan tidak semua saham yang ada di bursa efek ini membagikan dividen ya. Hanya mungkin perusahaan
perusahaan yang udah mature, mungkin yang udah bisnisnya itu udah sangat baik, labanya besar, dan dia udah nggak butuh dana lagi, mungkin dia akan bagikan dividennya itu ke investor ya. Semakin kita punya jumlah saham semakin banyak, berarti kita akan mempunyai dividen semakin besar juga ya. Dan biasanya ini dibagikan setiap tahun ya. Ada juga yang dibagikan 6 bulan sekali atau 2 kali dalam 1 tahun. Nah, bagaimana kalau dari obligasi ya? Gimana atau bagaimana kita dapat keuntungannya? Nah, kalau obligasi ini ada namanya kupon ya. Nah, kupon ini atau kupon obligasi ini akan dibayar pada setiap periode tertentu ya, yang telah ditetapkan. Misalkan ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan atau tahunan. Nah, setelah jangka waktu obligasi itu berakhir atau jatuh temponya itu selesai, maka investor akan memperoleh pokoknya, uang pokok yang kita bayarkan untuk membeli obligasi itu, yang disertai oleh kupon terakhir ya, kupon terakhir dari tahun itu ya, atau di periode tertentu itu. Nah, bagaimana resikonya investasi di saham dan obligasi? Kira-kira resikonya itu seperti apa? Tadi kan kita udah bicara mengenai keuntungannya ya. Sekarang kita harus lihat dari dua sisi ya, keuntungan dan resiko. Ada reward, ada risk, ada reward ya. Oke, kita akan bahas. Nah, perbedaan resiko antara saham dan obligasi ini adalah resiko dan potensi keuntungannya ya. Nah, obligasi ini memiliki resiko yang lebih rendah ya dari saham ya, tetapi keuntungannya juga lebih rendah dari saham, karena di prinsip investasi itu ada namanya high risk, high gain ya. Berarti kalau kita menaruh di instrumen yang high risk, otomatis kita akan mendapatkan yang high gain juga ya. Nah, kalau obligasi ini termasuk yang low risk ya, dengan keuntungan yang low gain juga, atau ini di tengah-tengahnya ya. Ini ada investasi yang resikonya itu di tengah-tengah, atau returnnya itu di tengah-tengah antara deposito, dan ada saham ya di yang paling risiko, dan di atas lagi ada yang paling risiko itu seperti kripto dan lain-lain. Nah, untuk obligasi ini tergantung dari siapa yang menerbitkan ya kuponnya. Kalau teman-teman bisa cek ya di aplikasi manapun, atau bisa cek aja di IDX, obligasi yang terbit itu mungkin returnnya itu sekitar antara mungkin ada yang 5% sampai mungkin yang paling tinggi 8% ya. Itu kalau obligasi jangka panjang ya. Nah, dengan potensi keuntungan 5-8% per tahun. Nah, itu resikonya hampir risk free ya kalau obligasi ya, karena ini kan berbasiskan utang ya, apalagi kalau obligasinya itu yang terbitin negara. Dan sampai saat ini pemerintah kita nggak pernah ada riwayat gagal bayar ya di obligasi ya. Nah, kalau obligasi yang diterbitin oleh perusahaan itu resikonya lebih tinggi ya, karena dia kan perusahaan, dia berbisnis, tetapi biasanya itu kuponnya juga lebih tinggi. Nah, kalau di saham kan beda ya dengan obligasi. Kalau obligasi kan kita ngutangin orang lain. Nah, kalau saham berarti kita memodalin orang lain. Nah, karena kita memodalin bisnis orang lain, berarti si bisnis owner ini tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana kita ya. Misalkan dia rugi, berarti otomatis kita sebagai investor juga akan mengalami kerugian ya. Kalau si bisnis ini untung, otomatis kita sebagai investor kita juga akan untung. Nah, bedanya di situ. Nah, kalau utang berarti utang kan wajib dibayar. Nah, meskipun si perusahaan itu rugi, berarti perusahaan itu wajib ngebayar ke kita yang ngutangin si bisnis itu ya. Nah, bagi investor yang mencari stabilitas ya atau pendapatan tetap, obligasi ini mungkin merupakan pilihan yang baik ya. Dan mungkin bagi investor yang memiliki jangka waktu investasi lebih panjang, misalkan 5, 10, bahkan 30 tahun ya, dan untuk memaksimalkan keuntungan yang lebih tinggi, nah ini saham ini merupakan pilihan yang sangat tepat ya, karena dia kan sangat volatile. Tapi dalam jangka panjang si saham itu secara garis besar itu naik ya. Yang penting kita udah analisa, kita udah pilih saham yang secara tepat dan bagus bisnisnya, fundamentalnya bagus, dan kita beli di harga yang bagus juga. Nah, kira-kira kamu lebih cocok atau lebih nyaman di mana nih investasi? Apakah di bond, obligasi, atau equity market seperti saham ya? Nah, coba tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar, kira-kira saya ini cocoknya di mana ya, dan apa alasan teman-teman memilih obligasi atau saham. Nah, dan kira-kira mindset teman-teman ini untuk investasi ini berapa tahun ya? Apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun, atau 30 tahun ya? Coba kita diskusi di kolom komentar di bawah ya. Dan semoga bermanfaat teman-teman, dan sampai jumpa, dan terima kasih.